Haleluya. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya kongsikan firman Tuhan. Tajuk perkongsian saya pagi ini berbunyi keselamatan dan kekuatan. Kita lihat di Yesaya pasal 30 ayat 15. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Latar belakang ayat ini berlaku pada zaman pemerintahan Raja Hizkia. Tentara Asyur yang telah memusnahkan kerajaan Israel Utara telah semakin dekat untuk menakluki Yehuda. Saat berhadapan dengan musuh yang terlalu kuat, Yehuda terasa amat kerdil dan lemah. Dalam ketakutan dan gentar, ramai pembesar dan penasihat raja bercadang pergi ke Mesir untuk mendapat pertolongan daripada Firaun, namun tidak merujuk kepada Allah Israel. Pada saat itu, firman Tuhan disampaikan kepada umat Yehuda, mengingatkan dua perkara yang penting, yaitu bagaimana diselamatkan dan mendapat kekuatan baru. Soalan pertama, bagaimana boleh diselamatkan? Melalui pertobatan. Mengapa pertobatan ditegaskan? Apakah pelanggaran dan dosa yang mereka telah lakukan? Ayat 1 memberi kita satu gambaran yang jelas. Tuhan mendakwa dosa mereka bertambah-tambah. Maksudnya, selain dosa mereka yang tersesat menyembah berhala, ketidakadilan, dan lain-lain yang sekian lama berleluasa dalam masyarakat, kini dosa mereka bertambah banyak dan bertambah berat. Semata-mata disebabkan mereka bersekutu merancang sesuatu yang bercanggahan dengan gerakan Roh Kudus. Mereka berkeputusan pergi ke Mesir tanpa bertanyakan kehendak Tuhan. Padahal sudah termaktub dalam hukum Taurat, seperti yang tercatat di Ulangan pasal 17 ayat 16. Tuhan melarang umat Israel kembali ke jalan Mesir untuk mendapat banyak kuda atau mendapat pertolongan. Akibatnya, Mesir bukan saja tidak mampu membantu, malahan menghampakan mereka. Seringkali kita terasa dibanjiri dengan banyak masalah yang mengancam. Kita lebih selesa menggunakan kaidah manusia, logik manusia, dan pengalaman yang lalu. Kita terlalu bergantung kepada orang yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi, tanpa merujuk kepada Tuhan. Namun, setelah mencoba segala usaha, tetapi masih gagal mendapat penyelesaian, kita kurang peka bahwa dosa telah membuat kita tersesat jalan dan menjauhkan diri daripada Allah, mengakibatkan kita hidup dalam kesesakan. Perlu ingat pada janji Tuhan bahwa saat kita rela bertobat, itu satu-satunya cara kita diselamatkan. Konsep ini konsisten, sama ada di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Pertobatan dengan rendah hati dan ikhlas adalah kunci untuk mendapat pengampunan dosa dan diselamatkan, seperti yang dicatatkan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38.
Pertobatan bukan bersifat negatif. Sebaliknya, ia pendekatan yang positif untuk mengejar kesempurnaan. Ia juga sikap yang rendah hati untuk menilai perbuatan kita selaras dengan standar firman Tuhan, lalu taat sepenuhnya kepada gerakan Roh Tuhan dan melangkah ke jalan yang benar. Seterusnya kembali ke hadirat Tuhan sehingga beroleh keselamatan. Kita merenungkan soalan yang kedua. Bagaimana mendapat kekuatan? Yesaya pasal 30 ayat 15 mencatatkan jawabannya ialah, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini bermakna dengan iman kita bersandarkan Tuhan dengan hati yang tenang. Semakin beriman, kita akan semakin berani dan tenang. Seperti Tuhan Yesus yang sering menghibur muridnya, percayalah dan jangan takut. Dengan iman percaya akan Tuhan, maka kekuatan kita bertambah kuat. Sebaliknya, apabila iman semakin lemah, seorang itu akan gugup dan panik. Dia akan jatuh, menjadi lemah dan hilang kekuatan. Di padang gurun Afrika, ada sejenis kelawar yang menghisap darah. Saintis mendapati satu keadaan yang luar biasa sering berlaku, yaitu apabila kelawar ini menggigit leher kuda. Biasanya seekor kuda itu akan mati. Walaupun gigi kelawar itu tidak beracun untuk membunuh, saintis mengkaji dan mendapati rupa-rupanya puncak kematian kuda ialah panik. Saat lehernya dicengkam, ia akan terlalu panik, terus berlari sehingga kehabisan tenaga dan akhirnya mati. Ia bukanlah dibunuh oleh kelawar kecil tersebut. Ketika Raja Hizkia berdoa dan sandar Tuhan dengan segenap jiwa, maka Tuhan mengutus seorang malaikat untuk membunuh semua askar Asyur yang berjumlah 185.000 orang dalam satu malam sahaja. Kita memang lemah, namun Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dia menguatkan mereka yang percaya dan beriman kepadanya. Oleh itu, janganlah takut akan pandemik ini. Janganlah takut akan kemelesetan ekonomi. Jangan takut penyakit yang membawa maut, karena Allah kekuatan kita telah berjanji di Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.